Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'da, amma ba'd. Saudara-saudara, sahabat IPI rahimakumullah, pada kesempatan Tadarus Ekonomi Islam kali ini saya akan menyampaikan fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2013 nomor 89 terkait dengan refinancing syariah atau pembiayaan ulang syariah. Jadi pembiayaan ulang syariah ini adalah merupakan kelanjutan dari pembiayaan sebelumnya yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Baik itu pembiayaan dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap nasabah yang mengalami kesulitan, maupun pembiayaan yang memang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah karena memang sudah selesai pembiayaan awalnya, dan juga mau dilanjutkan dengan pembiayaan di selanjutnya karena memang LKS lembaga keuangan syariah masih memandang prospek nasabah itu untuk diajak kerja sama. Ya. Ada beberapa skema pembiayaan ulang atau refinancing syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2013 nomor 89. Yang pertama skemanya adalah dengan cara musyarakah mutanakisah. Kemudian yang kedua al-bai' wal istijar atau yang dikenal dengan ijarah muntayyah bitamlik. Yang ketiga adalah al-bai' dalam rangka musyarakah mutanakisah. Jadi yang pertama dan ketiga ini sesungguhnya hampir sama tapi ada perbedaan. Ya, marilah kita bahas bersama-sama mekanisme dari ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah musyarakah mutanakisah. Kalau kita lihat musyarakah mutanakisah itu kan ide dasarnya dari musyarakah atau syirkah, ya. Jadi syirkah atau musyarakah itu modalnya bisa berupa uang atau juga bisa berupa barang atau urut sesuai dengan kesepakatan. Jadi modal dalam musyarakah itu tidak harus uang, bisa juga barang dan bahkan bisa juga jasa. Kemudian yang kedua, kalau memang modalnya itu harus barang, wujud barang, maka hendaknya dilakukan takwimul urud, ya. Dilakukan takwimul urud atau pengukuran nilai barang, ya. Pengukuran nilai barang. Kemudian setelah itu setelah diukur berarti nilai barangnya itu kalau misalkan mobil atau tanah atau toko, kios, itu kalau harga sekarang berapa, itu harus ada penilaian secara komersil karena memang untuk mengukur seberapa besar modal yang dikeluarkan oleh nasabah atau oleh pihak yang lain kalau memang pakai barang, ya. Calon nasabah mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah dalam rangka pembiayaan ulang atau refinancing syariah. Bang, saya masih ingin bekerjasama dengan Anda, ya, maka saya mengajukan itu dengan skema musyarakah mutanakisah. Lembaga keuangan syariah melakukan penaksiran atau takwimul urud, ya, terhadap barang atau aset. Jadi memang kalau sudah diajukan, ditaksir, takwimul urud aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, sehingga modalnya nanti akan bisa diketahui berapa besar, ya, modalnya itu. Kemudian lembaga keuangan syariah itu akan memberikan kuasa atau wakalah kepada nasabah untuk melakukan usaha, ya, yang halal dan baik, antara lain dengan akad tertentu, misalkan akad ijarah atau apa. Kalau memang barang biasanya dengan akad ijarah sewa, ya.
Kemudian nasabah dalam lembaga keuangan syariah membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati atau porsi modal. Jadi misalkan gini, modalnya nasabah itu mobil, kemudian modalnya lembaga keuangan syariah itu misalkan tempat atau kios yang dipakai untuk kantor ya, berarti barang modalnya di sini, dan tadi sudah dilakukan takwimul urud berapa besarnya, sehingga misalkan dibuat untuk ijarah atau rental sewa mobil. Nah, maka kemudian di sini jelas modalnya lembaga keuangan syariah itu kios, kemudian modalnya nasabah itu mobil. Nah, setelah dilakukan usaha oleh nasabah, karena nasabah mewakili tadi bank atau lembaga keuangan syariah sewa menyewa mobil, maka akan ada untung, maka keuntungan tadi akan dibagi berdua sehingga sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jadi nanti nasabah akan menyetorkan keuntungan per bulan periodik kepada lembaga keuangan syariah. Di samping itu, nasabah juga akan mengeluarkan angsuran untuk ya kios tadi. Jadi kios tadi yang dikeluarkan atau tempat tadi yang menjadi modal lembaga keuangan syariah itu misalkan 200 juta, maka dia akan menyicil itu setiap bulannya, setiap periodik. Sehingga nanti modal lembaga keuangan syariah itu akan semakin berkurang karena dicicil terus oleh nasabah, sehingga di akhir periode nanti akan menjadi milik penuh nasabah. Ya. Jadi itulah skema pembiayaan musyarakah mutanakisah yang merupakan refinancing syariah, pembiayaan lanjutan. Ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke yang kedua, pertanyaannya keuntungannya bank syariah apa? Keuntungan bank syariah yang mendapat bagi hasil dari usaha ini, dan barangnya yang menjadi modal dia akhirnya laku dicicil oleh nasabah. Ya, itu. Nanti ada perbedaan sedikit dengan mekanisme yang ketiga tentunya. Sekarang mekanisme yang kedua ada mekanisme al-bai' wal istijar atau ijarah muntahiyah bitamlik. Ya. Ini hampir seperti yang saya sampaikan di akad-akad sebelumnya ketika melakukan rekonstruksi akad di permasalahan di akad murabahah. Ya. Jadi mekanisme al-bai' wal istijar di sini calon nasabah yang memiliki barang atau urut mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah dalam rangka pembiayaan ulang atau refinancing syariah. Lembaga keuangan syariah membeli barang, ini harus diingat di sini ada jual beli. Barang yang menjadi milik nasabah tadi itu dibeli oleh bank syariah. Kok dibeli? Ya mungkin nasabah itu butuh duit, tetapi dia masih pengen usaha dengan barang itu, akhirnya dijual kepada lembaga keuangan syariah dan dibeli oleh lembaga keuangan syariah. Jadi nasabah dapat duit, bank syariah dapat barang. Ya. Kalau masih ada kewajiban di lembaga keuangan syariah, selesaikan dengan hasil penjualan itu. Kalau tidak ya nggak usah. Ya. Kemudian setelah itu dilakukan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Karena nasabah itu masih ingin usaha dengan barang tadi, misalkan mobil ya, masih ingin usaha dengan mobil itu, maka nasabah menyewa mobil itu. Kalau kios, menyewa kios itu dari lembaga keuangan syariah. Di akhir periode sewa, maka barang itu akan beralih kepemilikannya ke nasabah dengan cara yang disepakati, misalkan dibeli oleh nasabah. Nah ini namanya al-bai' wal istijar atau ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi refinancing syariah dengan skema al-bai' wal istijar atau ijarah muntahiyah bitamlik. Sekarang refinancing syariah dengan dengan skema yang ketiga,
yaitu al-bai' dalam rangka musyarakah mutanakiso. Ya, al-bai' dalam rangka musyarakah mutanakiso. Ini hampir sama dengan skema musyarakah mutanakiso yang pertama, tetapi ada perbedaan. Jadi kalau skema musyarakah mutanakiso yang pertama tadi itu nasabah itu modalnya itu mobil, kemudian bank syariah modalnya kios, maka di sini tidak seperti itu. Ini ada barang milik nasabah, ya baik itu mobil, kios ataupun yang lainnya. Ya. Dan nasabah itu ingin melakukan pembiayaan ulang, pembiayaan lanjutan dengan bank syariah, maka barang itu ditaksir. Misalkan harga 200 juta, maka nasabah dan bank syariah nanti akan menyepakati bank syariah sebaiknya mengeluarkan uang berapa. Bank syariah sebaiknya mengeluarkan uang 100 juta misalkan untuk harga mobil itu. Sehingga mobil itu ketika nasabah sudah andil 100 juta, bank syariah sudah andil 100 juta, mobil itu adalah milik siapa? Mobil itu milik berdua. Atau ketika belum ada barang, ya nasabah itu ingin usaha rental misalkan, sewa mobil. Bang, saya mau sewa mobil dengan akad al-bai' wal istijar dengan Anda bank syariah. Oke, mobilnya berapa? Mobilnya agak 200 juta. Oke, saya 100 juta, kamu mengeluarkan 100 juta. Berarti mobil itu milik berdua. Karena yang memakai itu adalah bukan lembaga keuangan syariah, tapi yang mau memakai mobil itu adalah nasabah, maka nasabah memakai mobil setiap hari. Lantas keuntungan bank dari mana? Maka nasabah akan mengeluarkan uang sewa terhadap sebagian mobil tersebut. Ya. Jadi nasabah akan mengeluarkan uang sewa terhadap sebagian mobil tersebut setiap bulannya. Sewa. Di samping mengeluarkan biaya sewa, maka nasabah juga akan mengkredit atau mengangsur yang 100 juta yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah tadi. Sehingga kepemilikan lembaga keuangan syariah akan semakin berkurang karena yang modal awal yang 100 juta untuk pembelian mobil yang dikeluarkan oleh bank syariah tadi diancur setiap bulannya oleh nasabah. Maka di akhir periode kepemilikan mobil itu menjadi milik mutlak nasabah. Itulah gambaran bagaimana skema mekanisme al-bai' dalam rangka musyarakah mutanakiso. Jadi saudara-saudara sekalian, refinancing syariah melanjutkan pembiayaan di lembaga keuangan syariah itu bisa dilakukan dengan 3 skema atau 3 akad. Yang pertama adalah musyarakah mutanakiso, yang kedua adalah al-bai' wal istijar atau ijarah muntahiyah bitamlik, yang ketiga adalah al-bai' dalam rangka musyarakah mutanakiso. Jadi musyarakah mutanakiso itu bisa dengan skema yang pertama tadi musyarakah mutanakiso murni, dengan skema yang kedua di situ ada unsur jual belinya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.